Semeton, dana hibah untuk pura tidak selalu menjadi berkah. Ada kalanya menjadi musibah. Salah satu contoh terjadi di Pura Ibu Pantidukuh, Desa Adat Bualu, Kelurahan Benua, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Tetapi semeton, sebelum saya mengungkap kasus itu lebih lanjut, mari kita baca dulu komen-komen berikut ini. Selamat Kak Dalang, semakin banyak orang membalih dan komen semakin banyak. Kak Man pipis sengketo Kak. Kak Muletop bikin banyak orang penasaran. Kak Dalang, lanjut Kak. Milu penasaran bener. Rayu sarang sami Kak Dalang. Sub semua komennya ya astung kare. Ya memang semakin banyak penonton, semakin banyak iklan yang masuk. Semakin banyak iklan yang masuk, semakin besar pula penghasilannya. Kan wajar tuh. Lanjutkan jero, sangat menghibur niki. Mang detiang uning wawasan minekadi punika selanjutnya. Inggih suksemo dorongannya titiang akan terus melanjutkan. Semoga titiang sehat walafiat. Terus Kak, pengada hiburan, nambah-nambah wawasan. Oh inggih. Sekali atur titiang wawu, selama titiang sehat walafiat, titiang akan selalu berkarya, membuat konten-konten yang bisa memberikan informasi, astung kara bisa memberikan pencerahan, astung kara pula bisa memberikan hiburan. Jadi sesuai dengan filosofis Satyam Siwam Sundaram. Menyampaikan kebenaran, kesucian, dan keindahan. Rugi orang restiti demen nyelekang. Ah masa tiang senja ada maksud nyelekang. Sekawala yang penyampaiannya begitu, ya mungkin salah tampi ragane. Bukti ini wenten komen sekali niki. Bersuara lebih keras dulu Dalang. Ini yang dinamakan dalang cerdas, menceritakan kisah nyata sesuai dengan kondisi saat ini, bukan menjelekkan citra dalang. Justru channel dalang seperti ini yang sangat diperlukan untuk mencerdaskan masyarakat. Ini semua pujiannya. Itu yang akan berusaha mengikuti saran-saran netizen, sepanjang itu bersifat penyempurnaan. Titiang Nuna Sampuro, kalau tidak semua komen yang bacakan, mengingat durasinya tidak memungkinkan. Inggih titiang lanjutkan kasus hibah untuk pura. Beberapa waktu yang silam, pengumpul pura mengajukan proposal untuk merenovasi 19 pelinggih yang ada di pura tersebut. Nah, gelisan satu enggal, dana pun cair 2 miliar rupiah masuk ke rekening penitia. Menurut perjanjian, pihak pemborong wajib merenovasi 19 pelinggih yang ada di pura itu, mulai dikerjakan Oktober 2023 dan harus rampung bulan Agustus 2024. Nah, dalam pelaksanaannya kemudian ternyata pemborong hanya mengerjakan 17 pelinggih. Dan itu pun konon banyak sekali memakai bahan-bahan bekas, bukan bahan-bahan baru. Dan konon pula masing-masing pelinggih menghabiskan biaya yang sangat fantastis, tidak masuk akal. Adapun nasib 2 pelinggih, yaitu pelinggih Parahyangan dan pelinggih Taksu, tidak disentuh oleh pemborong. Menurut proposal, pelinggih Parahyangan menelan dana 76,5 juta.
Dan Pelinggih Tatsu menelan dana 68, sekian juta. Oleh karena dua pelinggih itu tidak disentuh oleh pemborong, maka pengumponlah yang membiayai dua pelinggih itu. Pengumpon pura yang berjumlah 96 kakak itu akhirnya mengeluarkan iuran 15 juta per kakak. Jadi bisa dihitung berapa uang terkumpul dari iuran itu. Nah, kemudian yang dinilai aneh, pada hasil laporan malah minus 140 juta rupiah. Jadi sebagaimana menurut berita, sudah mendapat hibah 2M, bayar iuran lagi, bahan-bahan yang dipakai ada bahan bekas, minus lagi. Jadi ya patut dipahami kalau warga akhirnya menjadi pekerimit, mungkin menjadi curiga, menjadi saling curang. Nah, lalu akhirnya saya bertanya-tanya, apakah tujuan membangun pura itu sesuai dengan harapan kita? Apakah pura itu memiliki fungsi yang maksimal? Bukankah fungsi pura itu antara lain satu, meningkatkan sarada atau kepercayaan kepada Ida Hyang Widi-Wasa dalam berbagai manifestasinya. Dua, memiliki fungsi sosial, misalnya meningkatkan persatuan, rasa kekeluargaan, keharmonisan sesuai dengan Trihita Karana. Ini baru satu contoh kasus. Saya menemukan contoh lain juga di Kabupaten Badung. Setelah pura Dadia direnovasi dengan bantuan dana pemerintah, puranya menjadi bagus. Kemudian pada saat upacara melaspas, biaya upacaranya cukup besar. Tetapi sayang, sehabis itu beberapa warga puik. Tetapi ini bukan karena dana hibah, tetapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya perpecahan itu. Jadi kesimpulan saya sementara, pembangunan pura membuat upacara yang wah, yang meriah, hanya baru labda karya, belum si Daning Don. Artinya tujuan akhirnya belum tercapai. Pura upacara menurut saya bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah ya sesuai dengan falsafah Trihita Karana, keharmonisan antara manusia dengan Ida Hyang Widi-Wasa, antara manusia dengan sesama, dan antara manusia dengan lingkungan. Kan gitu. Nah, pertanyaan kemudian, apakah ada kasus serupa baik di Kabupaten Badung maupun di kabupaten lain? Kalau seandainya ada, maka bisa dipahami kalau Bapak Gede Pasak Suardika dan juga Ketut Ngastawa berharap agar penegak hukum segera memeriksa kasus-kasus seperti ini. Karena komitmen Mulia Pas, salah satu diantaranya adalah memberantas korupsi dari atas sampai ke bawah, sampai ke desa-desa. Mungkin dulu sudah terbiasa ada tradisi, ini subaget ada dana cair, nyak potong, nyak sing kengken. Yang penting ada dana masuk, biar potong bedek sing kengken. Sebuah biasa tuh. Nak pada ngelegai. Kan kebiasaan ini yang perlu dihapus. Karena apa? Karena pejabat yang menyerahkan dana itu sudah merupakan kewajibannya
dana yang diserahkan oleh pejabat pemerintah itu adalah uang rakyat yang diperoleh antara lain dari pajak, dan pejabat yang mengembalikan itu memang sudah merupakan tugasnya. Apa yang dikasih upah lagi, dia kan sudah mendapat gaji. Jadi masalahnya bukan hanya masalah uang, tapi mental korup itu. Apakah itu merupakan tradisi yang perlu dilestarikan sepanjang masa? Kalau tradisi itu dinilai tidak baik, ya harus segera dihapus. Meskipun tidak bisa instan, yang penting ada usaha. Saya teringat kepada kasus untuk membiasakan diri membuang sampah di negara Jepang. Konon di negeri itu untuk membiasakan membuang sampah pada tempatnya memerlukan waktu 35 tahun. Bayangkan. Nah sekarang untuk membiasakan agar tidak memotong dana hibah, dana bansos, kira-kira berapa waktu yang diperlukan untuk memusnahkan sifat-sifat korupsi itu? Meskipun banyak yang pesimis, tetapi usaha itu harus dilakukan. Dan itu sudah merupakan komitmen dari Bapak Prabowo dan Degajah. Nah, kira-kira bagaimana caranya untuk memberantas korupsi ini supaya efektif? Apakah perlu adanya sumpah cor di pura ketika melantik para pejabat yang beragama Hindu di Bali ini? Silahkan tulis komen di kolom komentar.